Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin berbagi tentang contoh soal simulasi AKG Madrasah 2020 atau Asesmen Kompetensi Guru Madrasah 2020. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, bantu saya mengembangkan channel ini. Caranya dengan subscribe, like, komen atau memberikan masukan jika ada kekurangan dan mungkin akan mendapatkan kekurangan dalam video ini, serta jangan lupa share. Aktifkan juga loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Contoh soal kunci jawaban plus dengan pembahasannya, ya. Oke, materi profesional matematika. Jadi video kali ini tentang materi matematika, ya. Nomor 1, suatu kompetensi dasar pada pembelajaran matematika kelas 11 adalah menganalisis sifat-sifat determinan dan invers matriks berordo 2x2 dan 3x3. Rumusan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut kecuali rumusan indikator yang sesuai kecuali A. Menentukan adjoint matriks berordo 3x3, mengidentifikasi matriks singular. C. Menentukan kofaktor matriks berordo 2x2. D. Menentukan minor matriks berordo 3x3. E. Memahami hubungan matriks identitas dengan invers matriks. Ya, kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Kita cek. Jawabannya C. Menentukan kofaktor matriks berordo 2x2. Ini alasannya atau pembahasannya. Salah satu ketentuan merumuskan indikator adalah minimal terdiri dari dua aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pelajaran. Semua pilihan jawaban sudah memenuhi unsur kompetensi dan materi pelajaran. Jawaban C adalah jawaban yang kurang sesuai, bukan tidak sesuai teman-teman ya, tapi kurang sesuai dengan KD atau kompetensi dasar tersebut. Karena kofaktor itu materi yang dibicarakan dalam materi menentukan invers matriks berordo 3x3, bukan matriks berordo 2x2. Oke, silakan teman-teman catat atau screenshot dan kita lanjut. Satu indikator dari suatu kompetensi dasar pada pembelajaran geometri adalah menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasarkan kesebangunan dua segitiga. Materi yang paling sesuai untuk mencapai indikator tersebut adalah, nah, jadi yang dipertanyakan di sini materinya ya. A. Syarat kesebangunan dua segitiga. B. Pengertian kesebangunan. Oh ini kesebangunan ya teman-teman. Dua segitiga. C. Ciri-ciri kesebangunan dua segitiga. D. Perbandingan sudut-sudut dua segitiga sebangun. E. Sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Jadi materi yang paling sesuai untuk mencapai indikator ini kira-kira yang mana tuh? Langsung saja kita cek tanpa berlama-lama ya. Jawabannya E. Sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Pembahasannya, untuk bisa menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasar kesebangunan dua segitiga, maka peserta didik tidak cukup hanya mempelajari pengertian, syarat, dan ciri-ciri kesebangunan dua segitiga. Akan tetapi, peserta didik harus mempelajari sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Jadi itu alasannya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya salah atau kurang lengkap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Suatu indikator
dari materi sistem koordinat ialah menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Media yang paling sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran agar indikator tersebut tercapai ialah A. Slide PowerPoint dengan gambar bidang koordinat dengan sebuah garis yang melalui titik 2,0. B. Video pembelajaran yang menampilkan garis sejajar sumbu Y. C. Papan dengan koordinat dengan paku sebagai titik-titiknya, serta sebuah benang dengan posisi tegak lurus terhadap sumbu Y. D. Lembar kerja terstruktur tentang tempat kedudukan titik pada bidang koordinat. E. Kertas manila yang terdapat gambar bidang koordinat serta sebuah garis yang melalui titik 0,5 dan 3,0. Jadi di sini yang dicari media yang paling sesuai ya, media yang paling sesuai untuk indikator ini batas. Kira-kira yang mana teman-teman? Jawabannya D. Lembar kerja terstruktur tentang tempat kedudukan titik pada bidang koordinat. Pembahasannya sesuai dengan prinsip pembelajaran matematika berdasar kurikulum 2013 bahwa pembelajaran itu harus bisa membawa peserta didik dari memberitahu ke mencari tahu tentang sesuatu. Jawaban D adalah jawaban yang paling tepat karena dengan media tersebut peserta didik diharapkan bisa mencari tentang kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Jadi alasannya itu teman-teman ya, kenapa jawabannya atau pilih D. Oke, silahkan di screenshot. Lanjut. 4. Dari soal-soal di bawah ini, manakah yang merupakan soal yang bermakna untuk mengukur penerapan konsep persegi panjang? Dari soal-soal di bawah ini, manakah yang merupakan soal yang bermakna? A. Mengapa persegi panjang adalah sebuah jajar genjang? B. Apakah persegi panjang adalah persegi? C. Dari contoh-contoh bangun datar, maksudnya ya, sambung ini, bangun datar berikut, manakah yang merupakan persegi panjang? Berikan alasan secukupnya. Ini kalau kita pilih C misalnya, kita harus memberikan gambar ya. D. Hitunglah keliling persegi panjang dengan panjang adalah 8 cm dan lebar adalah 5 cm. E. Apakah persegi panjang semua sudutnya 90 derajat ini teman-teman ya, mohon maaf salah ketik, 90 derajat ya. Berikan alasan secukupnya. Kira-kira yang mana teman-teman? Nah, di sini kan pertanyaannya dari soal-soal di bawah ini soal-soal di bawah ini, manakah yang merupakan soal yang bermakna untuk mengukur penerapan konsep persegi panjang? Oke, kita cek jawabannya. C. Dari contoh-contoh bangun datar berikut, nah ini harus memberikan gambar ya. Berikut, manakah yang merupakan persegi panjang? Berikan alasan secukupnya. Alasannya atau pembahasannya ini. Seseorang dikatakan memahami suatu konsep apabila dapat menentukan mana contoh dan mana yang bukan contoh dari konsep tersebut. Jawaban yang benar adalah C, yaitu dari contoh-contoh bangun datar berikut, manakah yang merupakan persegi panjang? Berikan alasan secukupnya. Oke, itu pembahasannya teman-teman, atau alasannya kenapa pilih jawaban C ini. Lanjut. Diketahui barisan 1/2, 1/4, 1/8, titik-titik. Tentukan suku ke-8 barisan tersebut. Dari pilihan jawaban berikut yang merupakan pengecoh, ini pengecoh yang kurang tepat adalah, kalau dilihat ini sudah jelas ya. Kalau saya lihat E ya, ini lain-lain, ini beda dengan yang lain. Pengecohnya ini sangat jelas.
jelas salah maksudnya. Nah ini ya jawabannya E. Ya, tanpa kita lihat jawaban ini sebenarnya sudah kentara ya. Coba kita cek pembahasannya. Untuk menentukan distraktor yang tepat sesuai dengan soal yang diberikan, maka distraktor itu tidak boleh mencolok bentuknya atau pengeco ya. Tidak boleh mencolok bentuknya dengan option yang lain. Nah, jadi ini tidak boleh terlalu mencolok pengeco itu atau distraktor itu tidak boleh mencolok dari distraktor yang lain atau pengeco yang lain. Distraktor harus merupakan jawaban dari peserta tes yang salah dalam prosedur maupun konsep penyelesaian masalah tersebut. Jawaban E mencolok. Mencolok ya, jawaban E maksudnya mencolok, berbeda dengan option yang lain. Itu teman-teman ya alasannya. Lanjut. Ketika kegiatan tanya jawab di kelas, beberapa siswa di kelas Bu Kevi mengidentifikasi bahwa jajar genjang merupakan anggota dari himpunan trapesium. Langkah awal yang paling tepat dilakukan Bu Kevi untuk merespon hal ini adalah A. Bertanya kepada siswa apa syarat keanggotaan suatu himpunan. B. Bertanya kepada siswa mengapa bukan trapesium yang merupakan anggota himpunan jajar genjang. C. Bertanya kepada siswa apa pengertian jajar genjang dan apa pengertian trapesium. D. Memberi tugas kepada siswa menggambar jajar genjang dan menggambar trapesium. E. Memberi tugas kepada siswa menuliskan ciri-ciri jajar genjang dan trapesium. Jika teman-teman mendengarkan suara-suara ribut, abaikan saja, anggap itu tidak ada ya teman-teman ya. Oke, langkah awal yang paling tepat dilakukan Bu Kevi untuk merespon hal ini kira-kira yang mana? Yang mana yang dipilih Bu Kevi? Oke, tanpa berlama-lama kita cek. Jawabannya C. Ini yang tepat dilakukan Bu Kevi. Bertanya kepada siswa apa pengertian jajar genjang dan apa pengertian trapesium. Ya, harus tahu, harus membedakan ini. Kenapa seperti ini? Maksudnya apa pengertian ini dan apa pengertian ini? Ini kita cek pembahasannya. Beberapa siswa di kelas Bu Kevi mengidentifikasi bahwa jajar genjang merupakan anggota dari himpunan trapesium. Nah, ini beberapa ya. Untuk memberikan scaffolding sesuai dengan kesulitan yang dialami siswa, maka guru harus mengetahui sumber kesalahan jawaban siswa itu apa. Nah, untuk itu, jawaban yang tepat adalah C, yaitu bertanya kepada siswa apa pengertian jajar genjang dan apa pengertian trapesium agar masalahnya diketahui. Jadi ini langkah awal yang paling tepat dilakukan Bu Kevi, yaitu bertanya kepada siswa tentang persoalan tersebut, yaitu jajar genjang dan trapesium. Oke teman-teman, kita lanjut. Oh ternyata yang tadi adalah soal terakhir ya teman-teman ya. Soal terakhir. Oke, di sini nantikan video selanjutnya di channel dan tutorial. Jika mau dapat contoh soal yang lain bisa dicek playlistnya, nama playlistnya tentang AKG Kemenang. Oke, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih sudah menonton. Nantikan video selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.